Angin malam menyelinap masuk lewat celah jendela kamar kos yang tak pernah bisa tertutup rapat. Lara, atau lebih tepatnya Lara yang sedang menjadi Lara, menarik selimut tipisnya hingga ke dagu. Kamar ini sempit, hanya cukup untuk satu kasur busa di lantai, sebuah lemari plastik 2 pintu, dan meja belajar kecil yang kakinya sudah goyang. Disinilah dunianya sekarang. Dunia yang ia ciptakan sendiri, sebuah panggung sandiwara di mana ia menjadi pemeran utamanya, seorang gadis desa yang naif dan lugu, yang datang ke Jakarta untuk mengadu nasib sebagai staf administrasi dengan gaji pas-pasan. Ia tersenyum tipis menatap langit-langit kamar yang mulai dihiasi jaring laba-laba. Semua ini adalah pilihannya. Sebuah pilihan yang lahir dari luka masa lalu yang begitu dalam. Ia masih ingat dengan jelas wajah Doni, kekasihnya dulu. Pria itu datang dengan senyum manis dan kata-kata penuh puja-puji. Lara, yang saat itu masih haus akan pengakuan dan cinta, jatuh ke dalam pelukannya. Ia pikir ia telah menemukan segalanya. Hingga suatu hari, Doni datang dengan proposal bisnis puluhan miliar, memintanya mendanai proyek yang bahkan tidak masuk akal. Saat Lara menolaknya dengan halus, topeng Doni terlepas. Wajah manis itu berubah menjadi seringai penuh amarah. "Aku pikir kamu beda," katanya dengan suara dingin. "Ternyata kamu sama saja. Hanya sebuah mesin ATM berjalan yang tak punya hati." Kata-kata itu menusuknya lebih tajam dari belati. Sejak saat itu, Lara membangun tembok di sekeliling hatinya. Kekayaannya, warisan dari kedua orang tuanya yang telah tiada, terasa seperti kutukan. Ia tidak pernah tahu siapa yang tulus mendekatinya dan siapa yang hanya melihat tumpukan uang di belakangnya. Maka, lahirlah Lara. Ia meninggalkan penthouse mewahnya, mobil sportnya, dan segala kemewahan yang melekat pada nama Lara Wijoyo, pemilik Nusantara Jaya Group. Ia ingin memulai dari nol, mencari seseorang yang bisa melihatnya, bukan saldonya. Seseorang yang mau berbagi semangkuk mie instan di akhir bulan dan tetap tersenyum. Dan kemudian, Bagas datang. Pertemuan mereka terjadi di sebuah kedai kopi sederhana. Saat itu hujan deras, dan Lara sedang menunggu pesanan sambil membaca buku. Tiba-tiba seorang pria menabrak mejanya, membuat kopi panas tumpah dan membasahi sebagian novelnya. Pria itu, Bagas, panik luar biasa. Ia berkali-kali meminta maaf. Wajahnya menunjukkan penyesalan yang tulus. Ia bersikeras mengganti rugi buku itu dan mentraktirnya kopi yang baru. Lara, yang biasanya sangat tertutup, entah kenapa merasa luluh melihat kepanikan dan kebaikan yang tulus di mata Bagas. Mereka akhirnya mengobrol. Bagas adalah seorang eksekutif muda di sebuah perusahaan properti. Ia bercerita tentang pekerjaannya, tekanannya, dan ambisinya. Ia terlihat begitu bersemangat, begitu hidup. Ia tidak bertanya tentang pekerjaan Lara dengan detail. Hanya tersenyum saat Lara berkata ia seorang staf administrasi biasa. "Pekerjaan apapun itu baik, yang penting halal dan kita nikmati," katanya waktu itu. Kata-kata sederhana yang membuat hati Lara menghangat. Kencan pertama mereka adalah di sebuah warung pecel lele di pinggir jalan. Lara tidak pernah merasa begitu bahagia. Ia bisa makan dengan lahap menggunakan tangan, tertawa lepas hingga perutnya sakit, tanpa perlu menjaga citra seorang CEO. Bagas memperlakukannya dengan sangat baik. Ia mengambilkan nasi untuknya, menyingkirkan duri ikan, dan mendengarkan semua ceritanya tentang kampung halamannya yang fiktif. Bulan-bulan berikutnya terasa seperti mimpi. Bagas adalah sosok kekasih yang sempurna di mata Lara. Ia selalu punya waktu untuk menelepon, menanyakan harinya, meskipun Lara tahu Bagas pasti sangat sibuk. Mereka sering berjalan-jalan di taman kota, menikmati es krim murah sambil melihat anak-anak bermain. Bagi Lara, momen-momen sederhana itu jauh lebih berharga daripada makan malam mewah di restoran bintang 5 yang pernah ia jalani. Namun, sesekali, ada nada sumbang dalam simfoni indah mereka. Nada yang begitu kecil hingga Lara seringkali mengabaikannya, menepisnya sebagai pikiran negatifnya saja. Seperti suatu sore saat mereka terjebak macet. Sebuah mobil sport mewah melintas di sebelah mereka.
Bagas menatap mobil itu dengan pandangan yang sulit diartikan. Ada kekaguman, tapi juga ada iri hati yang tersembunyi di sana. Enak ya jadi orang kaya, gumamnya pelan. Lebih pada dirinya sendiri. Tidak perlu pusing mikirin cicilan. Tidak perlu lembur sampai malam. Lara hanya tersenyum. Tapi belum tentu mereka bahagia. Gas. Kebahagiaan kan tidak diukur dari materi. Bagas menoleh padanya, tersenyum. Tapi senyumnya terasa sedikit dipaksakan. Kamu benar, sayang. Aku bersyukur punya kamu. Kamu selalu bisa membuatku melihat sisi baik dari segalanya. Kamu sangat sederhana dan tidak neko-neko. Pujian itu seharusnya membuat Lara senang. Tapi entah kenapa ada yang terasa janggal. Seolah-olah, sederhana, adalah satu-satunya label yang Bagas sematkan padanya. Seolah-olah kesederhanaan itu adalah sebuah kualitas yang menguntungkan bagi Bagas. Di lain waktu, saat gajian baru saja tiba, Lara iseng mengajaknya makan di restoran yang sedikit lebih bagus dari biasanya. Bukan restoran mewah, hanya sebuah restoran keluarga yang nyaman. Bagas terlihat sedikit cemas saat melihat daftar menu. Harganya lumayan juga ya di sini, katanya sambil berbisik. Sekali-sekali tidak apa-apa, kan? Aku yang traktir, ujar Lara riang. Wajah Bagas langsung cerah. Wah, serius? Tumben sekali bos admin lagi banyak uang. Candanya. Lara ikut tertawa. Tapi di dalam hatinya ia merasakan sedikit goresan. Ia rindu menjadi dirinya sendiri. Menjadi Lara yang bisa mentraktir kekasihnya makan dimanapun tanpa perlu dicurigai. Tapi ia segera menepis perasaan itu. Ini adalah konsekuensi dari permainannya. Ia harus menjalaninya. Puncak kegelisahannya terjadi saat Lara berulang tahun. Bagas memberinya sebuah hadiah yang dibungkus dengan cantik. Di dalamnya ada sebuah dompet kulit imitasi. Dompet yang sederhana, bahkan bisa dibilang murah. Lara tidak mempermasalahkan harganya. Ia menghargai niatnya. Ia memeluk Bagas dan mengucapkan terima kasih. Maaf ya, sayang, aku hanya bisa kasih ini, kata Bagas dengan nada penuh sesal. Proyek di kantor lagi seret. Bonus akhir tahun sepertinya tidak akan cair. Padahal aku ingin sekali membelikanmu jam tangan yang kamu lihat di mal waktu itu. Lara terdiam. Ia memang pernah menunjuk sebuah jam tangan di etalase toko, tapi itu hanya celetukan iseng. Ia tidak benar-benar menginginkannya. Fakta bahwa Bagas mengingatnya seharusnya membuatnya senang, tapi cara Bagas mengatakannya, dengan penekanan pada ketidakmampuannya, membuat Lara merasa tidak nyaman. Seolah-olah Bagas sedang mengeluh. Sedang memposisikan dirinya sebagai korban keadaan yang malang. Meski begitu, Lara tetap berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Bagas baik. Bagas perhatian. Bagas mencintainya. Mungkin ia hanya terlalu sensitif karena trauma masa lalunya. Mungkin semua pria memang seperti itu. Sedikit mengeluh tentang keuangan adalah hal yang wajar. Ia tidak boleh merusak hubungan yang sudah ia bangun dengan susah payah ini hanya karena beberapa kecurigaan tak berdasar. Malam itu, sambil berbaring di kasur busanya yang keras, ia memandangi foto mereka berdua di layar ponselnya. Foto saat mereka sedang makan es krim di taman kota. Tawa mereka terlihat begitu tulus, begitu lepas. Ia harus percaya pada tawa itu. Ia harus percaya pada kebahagiaan yang ia rasakan saat itu. Ia memejamkan matanya, meyakinkan hatinya sekali lagi. Bagas adalah pria yang tepat. Cinta mereka nyata. Cinta yang ia cari selama ini. Cinta yang tulus, yang tidak memandang harta. Setidaknya, itulah yang ia harapkan. Harapan yang ia pegang erat-erat, tanpa menyadari bahwa pondasi harapan itu mulai retak, sedikit demi sedikit, menunggu waktu untuk hancur berkeping-keping. Sayang, minggu depan ikut aku ya, kata Bagas suatu malam, saat mereka sedang makan malam di sebuah warung tenda. Lara menelan suapan nasi gorengnya. Ikut kemana? Ke rumahku. Kenalan sama ibu. Jawab Bagas sambil tersenyum. Senyumnya terlihat sedikit tegang, tidak seperti biasanya. Jantung Lara berdebar sedikit lebih kencang.
Ini dia. Langkah besar yang selalu ia nantikan sekaligus ia takuti. Bertemu dengan orang tua pasangan adalah sebuah gerbang penting dalam sebuah hubungan. Ada rasa senang yang membuncah, tapi juga ada kecemasan yang merayap. Bagaimana jika ibunya tidak menyukainya? Bagaimana jika penyamarannya terbongkar? Tentu saja aku mau, jawab Lara, mencoba menyembunyikan kegugupannya dengan sebuah senyum cerah. Seminggu itu terasa begitu lambat. Lara menghabiskan banyak waktu di depan lemari plastiknya, membolak-balik koleksi pakaian sederhananya. Ia ingin terlihat sopan dan rapi, memberikan kesan pertama yang baik, namun tetap harus sesuai dengan karakternya sebagai Lara si gadis desa. Akhirnya, ia memilih sebuah blus batik sederhana yang ia beli di pasar dan rok panjang berwarna gelap. Tidak ada yang istimewa, tapi terlihat pantas. Pada hari yang ditentukan, Bagas menjemputnya dengan mobil sedan yang selalu terlihat bersih mengkilap. Lara sering bertanya-tanya bagaimana Bagas bisa merawat mobilnya sedemikian rupa di tengah keluhannya tentang keuangan. Ini aset satu-satunya, harus dijaga baik-baik. Begitu jawaban Bagas setiap kali ditanya. Perjalanan menuju rumah Bagas membawa mereka keluar dari area padat penduduk tempat kos Lara berada. Mereka memasuki jalan-jalan yang lebih lebar, lebih lengang, dengan rumah-rumah yang semakin besar dan megah. Lara mulai merasa sedikit aneh. Ini bukan lingkungan yang ia bayangkan dari cerita-cerita Bagas. Akhirnya, mobil mereka berbelok dan berhenti di depan gerbang sebuah perumahan mewah yang dijaga oleh satpam. Kita sudah sampai, kata Bagas. Lara menatap kompleks perumahan itu dengan dahi berkerut. Kamu tinggal di sini? Iya. Ini rumah warisan dari almarhum ayah. Tapi jangan lihat luarnya saja, cicilannya besar. Makanya aku harus pintar-pintar atur uang. Jelas Bagas cepat, seolah sudah mengantisipasi pertanyaan Lara. Penjelasan yang masuk akal. Tapi entah kenapa terasa seperti sebuah dalih yang sudah disiapkan. Mobil mereka berhenti di depan sebuah rumah 2 lantai yang besar dengan pilar-pilar tinggi di terasnya. Catnya berwarna krem dengan aksen keemasan yang sedikit berlebihan. Tamannya tertata rapi, tapi terasa kaku. Tidak ada kesan hangat dan nyaman dari rumah itu. Yang ada hanyalah kesan pamer yang dingin. Seorang wanita paruh baya membukakan pintu. Lara mengira ia adalah asisten rumah tangga. Namun riasan tebal dan perhiasan yang berkilauan di leher dan tangannya membuyarkan dugaan itu. Wanita itu pasti ibu Bagas. "Ma, kenalkan, ini Lara," kata Bagas. Wanita itu, Ibu Ratna, menatap Lara dari ujung rambut hingga ujung kaki. Tatapannya tajam, seperti sedang memindai dan menilai setiap detail. Senyum yang ia berikan begitu tipis, nyaris tak terlihat dan sama sekali tidak mencapai matanya yang sipit. "Oh, ini yang namanya Lara," katanya dengan nada datar. "Masuk." Suasana di dalam rumah sama seperti di luarnya. Dingin dan pamer. Sofa beludru berukuran raksasa mendominasi ruang tamu. Sebuah guci keramik besar berdiri di sudut ruangan. Dan foto keluarga berbingkai emas tergantung di dinding. Di foto itu, Ibu Ratna dan Bagas tersenyum kaku ke arah kamera. Mereka duduk di sofa yang terasa terlalu empuk dan formal. Seorang asisten rumah tangga yang sebenarnya menyajikan teh dan beberapa kue kering. Ibu Ratna memulai interogasinya, yang ia samarkan sebagai obrolan ringan. "Jadi, Lara ini asalnya dari mana?" tanyanya, sambil mengaduk teh di cangkirnya dengan gerakan anggun yang dibuat-buat. "Saya dari sebuah desa kecil di Jawa Tengah, Bu," jawab Lara sopan. "Oh, desa. Pasti udaranya masih sejuk ya? Tidak seperti Jakarta yang penuh polusi," katanya. Terdengar seperti pujian, tapi Lara bisa menangkap nada merendahkan di baliknya. Seolah kata, desa, adalah sinonim dari keterbelakangan. "Lalu orang tua sekarang tinggal di sana?" "Kedua orang tua saya sudah meninggal, Bu," jawab Lara pelan. "Oh, maaf," kata Ibu Ratna, tapi tidak ada nada penyesalan dalam suaranya. "Jadi di Jakarta ini tinggal sendiri? Kerja di mana?" katanya. "Saya staf administrasi di sebuah perusahaan swasta, Bu." "Admin?
Ibu Ratna bergumam sambil meletakkan cangkirnya. Gajinya cukup untuk hidup di Jakarta? Semua kan mahal di sini. Pertanyaan itu begitu langsung dan tidak sopan. Lara merasa wajahnya sedikit memanas. Ini bukan lagi percakapan. Ini adalah audit keuangan. Dicukup-cukupkan saja, Bu, jawab Lara, berusaha tetap tenang. Selama interogasi itu berlangsung, Bagas hanya diam. Ia duduk di sebelah Lara, menyeruput tehnya, dan sesekali tersenyum canggung. Tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulutnya untuk membela Lara, atau mencoba mengalihkan pembicaraan ibunya yang menyudutkan. Lara meliriknya, berharap mendapat dukungan, tapi Bagas justru menghindari tatapannya. Rasa kecewa mulai menjalari hati Lara. Pria yang di warung pecel lele terlihat begitu melindunginya. Kini terlihat seperti anak kecil yang penakut di hadapan ibunya. Ibu Ratna kemudian berdiri. Ayo, saya tunjukkan isi rumah. Biar kamu tidak kaget nanti kalau sudah jadi bagian dari keluarga ini. Lagi-lagi, sebuah kalimat dengan makna ganda. Ajakan itu bukanlah untuk membuatnya merasa diterima, melainkan untuk menegaskan standar hidup mereka yang tinggi, standar yang menurut tatapan mata Ibu Ratna, tidak akan pernah bisa Lara capai. Ia menunjukkan ruang makan dengan meja kayu jati yang besar, dapur bersih yang sepertinya jarang dipakai, dan taman belakang dengan kolam ikan koi. Di setiap sudut, ia akan berhenti dan menceritakan harga atau asal barang tersebut. Ini lukisan dari pelukis terkenal. Harganya setara mobilmu itu. Gas. Katanya sambil menunjuk sebuah lukisan abstrak. Lampu gantung ini kami impor langsung dari Italia. Bagas nanti kalau sudah menikah dan punya rumah sendiri, tentu seleranya harus lebih bagus dari ibunya. Setiap kalimatnya adalah tamparan tak terlihat bagi Lara. Sebuah pesan yang jelas. Kamu tidak pantas berada di sini. Kamu berasal dari dunia yang berbeda. Lara hanya bisa tersenyum tipis dan mengangguk. Di dalam dirinya, perasaan tak nyaman itu semakin membesar menjadi sebuah bola es yang dingin. Ia merasa seperti seorang penyusup, seorang penipu yang hampir terbongkar. Tapi yang lebih menyakitkan adalah sikap Bagas. Ia hanya mengikuti di belakang, mengiyakan semua ucapan ibunya, seolah ikut berpartisipasi dalam pertunjukan untuk merendahkan kekasihnya sendiri. Saat mereka akhirnya pamit pulang, Ibu Ratna mengantar mereka sampai ke pintu. Ia menjabat tangan Lara dengan ujung jarinya. Terasa dingin dan cepat. Sering-sering main ke sini ya, Nak Lara. Biar lebih kenal dengan keluarga kami, katanya. Kata-kata yang terdengar seperti formalitas kosong. Perjalanan pulang terasa begitu hening dan canggung. Udara di dalam mobil terasa berat. Lara menatap keluar jendela, melihat lampu-lampu jalanan yang mulai menyala. Gambaran ideal tentang pertemuan keluarga yang hangat dan menyenangkan hancur berkeping-keping. Sayang, kamu tidak apa-apa. Bagas akhirnya membuka suara. Lara menoleh padanya. Ia ingin marah, ingin berteriak, ingin bertanya mengapa Bagas hanya diam saja saat ibunya jelas-jelas merendahkannya. Tapi yang keluar dari mulutnya hanyalah, "Aku tidak apa-apa." Ibuku orangnya memang begitu, kata Bagas. Seolah itu adalah sebuah pemakluman yang cukup. Dia perfeksionis. Tapi hatinya baik. Kok? Dia hanya ingin yang terbaik untukku. Kamu jangan terlalu dipikirkan ya omongannya. Jangan dipikirkan. Semudah itu Bagas mengatakannya. Ia tidak sadar bahwa kata-kata ibunya telah menggoreskan luka di hati Lara. Permintaan maaf yang setengah hati itu terasa lebih buruk daripada tidak ada permintaan maaf sama sekali. Itu menunjukkan bahwa Bagas tidak melihat ada yang salah dengan perlakuan ibunya. Atau mungkin ia melihatnya, tapi ia tidak peduli. Malam itu, Lara tidak bisa tidur. Ia berbaring di kamarnya yang sempit, menatap kembali langit-langit yang sama. Tapi kali ini, tidak ada senyum di wajahnya. Rumah mewah Ibu Ratna, tatapan sinisnya, dan kebisuan Bagas terus berputar di kepalanya. Retakan di pondasi harapannya kini terlihat semakin jelas. Ia mulai ragu. Apakah ini benar-benar cinta yang ia cari? Atau hanya sebuah ilusi lain yang lebih rumit, yang akan membawanya pada patah hati yang sama,
Atau bahkan lebih buruk? Ia memeluk lututnya, merasakan dingin yang bukan berasal dari angin malam, melainkan dari keraguan yang mulai membekukan hatinya. Beberapa minggu berlalu sejak malam yang dingin di rumah Bagas. Lara berusaha keras untuk menghapus memori itu dari benaknya. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa setiap keluarga punya cara yang berbeda dalam menyambut orang baru. Mungkin Ibu Ratna memang seperti itu. Dingin di luar namun sebenarnya peduli. Ia berpegang pada sikap Bagas yang kembali manis dan perhatian setelah malam itu. Bagas seolah berusaha menebus kesalahannya. Meskipun ia tidak pernah secara gamblang mengaku salah. Ia lebih sering mengajak Lara kencan, membawakannya makanan kesukaannya, dan meneleponnya setiap malam tanpa putus. Semua perhatian itu bekerja seperti balsam yang menenangkan luka Lara. Perlahan, ia mulai percaya lagi. Ia menyingkirkan keraguannya ke sudut terjauh di dalam hatinya. Ia ingin hubungan ini berhasil. Ia begitu menginginkannya hingga rela membutakan mata terhadap semua pertanda buruk yang ada. Ia kembali menjadi Lara yang ceria, yang melihat Bagas sebagai pangeran penyelamatnya. Hingga suatu sore, Bagas datang menjemputnya dari kantor dengan senyum yang lebih lebar dari biasanya. "Sayang, ibuku mengundang kita makan malam lagi akhir pekan ini," katanya. Lara merasakan jantungnya berdebar sedikit. "Makan malam lagi?" "Iya, tapi kali ini beda," ujar Bagas. Matanya berbinar. "Ibu bilang, ini pertemuan formal. Untuk membicarakan masa depan kita." Masa depan. Kata itu bergema di benak Lara. Seketika, semua ketakutannya menguap, digantikan oleh gelombang kebahagiaan. Pertemuan formal. Itu artinya Ibu Ratna sudah mulai merestuinya. Itu artinya mereka akan melangkah ke jenjang yang lebih serius. Mungkin sikap dinginnya tempo hari hanyalah sebuah ujian, dan Lara merasa ia telah lulus. "Tentu saja, aku akan datang," jawab Lara dengan antusias. Sisa hari menjelang akhir pekan itu, Lara diliputi perasaan gembira. Ia bahkan menceritakannya pada teman satu kosnya, yang ikut senang dan membantunya memilih pakaian yang paling bagus yang ia punya. Sebuah gaun sederhana berwarna pastel, satu-satunya gaun yang ia bawa dari kehidupan lamanya, yang ia simpan untuk momen istimewa. Malam itu tiba. Lara kembali duduk di dalam mobil Bagas, melintasi jalanan yang sama menuju kompleks perumahan mewah yang sama. Tapi kali ini, perasaannya berbeda. Ia tidak lagi merasa cemas, melainkan penuh harap. Saat mereka tiba, Ibu Ratna menyambut mereka di pintu dengan senyum. Sebuah senyum yang nyata kali ini, pikir Lara. Ia terlihat lebih ramah. Ia bahkan memuji penampilan Lara. "Kamu terlihat cantik malam ini, Nak Lara." Pujian itu membuat hati Lara berbunga-bunga. Mereka duduk di meja makan yang sudah tertata dengan indah. Hidangan yang disajikan pun jauh lebih istimewa dari pertemuan sebelumnya. Ada udang, ikan bakar, dan berbagai hidangan lain yang terlihat mahal. Percakapan selama makan malam pun terasa lebih ringan. Ibu Ratna bertanya tentang hal-hal sepele, tentang hobi Lara, tentang film favoritnya. Bagas juga terlihat lebih rileks, sesekali melontarkan lelucon. Lara merasa lega. Inilah yang ia harapkan. Sebuah pertemuan keluarga yang hangat. Ia mulai membayangkan masa depannya bersama Bagas, menjadi bagian dari keluarga ini. Ia akan berusaha keras menjadi menantu yang baik untuk Ibu Ratna. Setelah piring-piring kotor diangkat oleh asisten rumah tangga, suasana berubah menjadi lebih serius. Ibu Ratna berdeham pelan, meletakkan serbetnya di atas meja. Ia menatap Lara dengan tatapan yang tajam, tatapan yang sama seperti saat pertemuan pertama mereka. "Lara," panggilnya dengan suara yang tenang namun penuh wibawa. "Seperti yang Bagas sampaikan, malam ini kita berkumpul untuk membicarakan hal yang serius. Tentang masa depan kalian berdua." Lara mengangguk. Jantungnya mulai berdebar lagi. "Saya ini seorang ibu tunggal," lanjut Ibu Ratna. Suaranya sedikit bergetar, seolah sedang mengenang masa sulit. "Sejak suami saya meninggal, saya membesarkan Bagas seorang diri.
Saya korbankan segalanya untuknya. Saya pastikan dia mendapatkan pendidikan terbaik, fasilitas terbaik, segalanya yang terbaik. Bagas adalah segalanya bagi saya. Dia adalah putra mahkota saya, kebanggaan saya satu-satunya. Ibu Ratna berhenti sejenak, menatap putranya dengan penuh kasih sayang yang terlihat berlebihan. Bagas hanya menunduk sambil tersenyum kecil. Maka dari itu, Ibu Ratna kembali menatap Lara. Saya harus memastikan bahwa wanita yang akan mendampinginya seumur hidup adalah wanita yang sepadan. Wanita yang bisa mengimbangi standar keluarga kami. Wanita yang punya nilai. Lara mulai merasa tidak enak. Arah pembicaraan ini terasa salah. Di keluarga kami sangat menjunjung tinggi bibit, bebet, dan bobot. Latar belakang seseorang itu penting. Karena itu menunjukkan kualitasnya. Bagas bibit, bebet, dan bobotnya sudah jelas. Sekarang, kami ingin tahu kualitasmu. Lidah Lara terasa keluh. Ia tidak tahu harus merespons apa. Ibu Ratna tersenyum tipis. Senyum yang sama sekali tidak ramah. Jangan salah paham. Saya lihat kamu gadis yang baik, Lara. Tapi kebaikan saja tidak cukup untuk hidup di dunia ini. Cinta tidak bisa untuk membayar tagihan. Cinta tidak bisa membeli rumah. Butuh lebih dari itu. Ia kemudian mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan. Suaranya merendah menjadi sebuah bisikan yang tajam. Maka dari itu, saya, sebagai ibunya, sebagai wali dari anak saya, punya satu syarat kecil. Sebuah tes untuk membuktikan nilaimu, untuk membuktikan keseriusanmu. Lara menahan napas. Jika kamu memang serius ingin menikah dengan putraku, jika kamu merasa dirimu pantas untuk menjadi menantuku, saya ingin kamu membawa uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Letakkan uang itu di atas meja ini sebagai bukti bahwa kamu bukan wanita sembarangan yang hanya ingin menumpang hidup pada anak saya. Waktu seakan berhenti. Suara detak jam di dinding terdengar begitu keras di telinga Lara. 100 juta rupiah. Angka itu sendiri bukanlah masalah. Bagi Lara, jumlah itu tidak lebih dari uang jajan. Tapi permintaan itu, cara Ibu Ratna mengatakannya, terasa seperti sebuah tamparan yang begitu keras hingga membuatnya pusing. Ia merasa dihina, direndahkan, dinilai dengan sejumlah uang. Cintanya, ketulusannya, semuanya seolah tidak ada artinya. Ia hanya seonggok daging yang harus diberi label harga. Dalam keterkejutannya, ia menoleh ke satu-satunya orang yang seharusnya menjadi pembelanya. Ia menatap Bagas. Matanya memancarkan permohonan tanpa suara. Tolong katakan sesuatu. Tolong hentikan kegilaan ini. Tolong bela aku. Bela cinta kita. Bagas menghindari tatapan Lara. Ia menatap piringnya yang sudah kosong, seolah ada sesuatu yang sangat menarik di sana. Lara terus menatapnya, menunggunya mengangkat kepala. Beberapa detik yang terasa seperti selamanya. Bagas akhirnya mengangkat wajahnya. Dan di sanalah Lara melihatnya. Di bibir Bagas terukir sebuah senyuman. Bukan senyum lebar, hanya sebuah lengkungan tipis di sudut bibirnya. Sebuah senyum yang penuh dengan kepuasan. Sebuah senyum yang menunjukkan persetujuan. Sebuah senyum dari seorang konspirator yang rencananya berjalan dengan lancar. Dalam satu detik itu, dunia Lara hancur. Istana pasir yang ia bangun dengan susah payah, disapu bersih oleh gelombang pengkhianatan. Pria di hadapannya bukan lagi Bagas yang ia kenal, kekasih yang hangat dan perhatian. Pria itu adalah orang asing. Seorang penipu berwajah malaikat yang tersenyum di atas reruntuhan hatinya. Rasa sakit yang tajam menjalari dadanya. Begitu hebat hingga ia sulit bernapas. Tapi rasa sakit itu dengan cepat membeku, berubah menjadi es. Kehangatan di hatinya padam seketika, digantikan oleh kekosongan yang dingin dan kelam. Cinta telah mati. Yang tersisa hanyalah puing-puingnya. Di tengah kehancuran itu, sesuatu yang lain lahir. Sesuatu yang dingin, keras, dan tajam. Kemarahan. Topeng, Lara, yang naif dan lembut retak dari dalam. Di baliknya, Lara Wijoyo yang asli,
Sang CEO yang dingin dan penuh perhitungan, mulai bangkit. Ia menarik napas dalam-dalam, menenangkan detak jantungnya yang menggila. Ia menatap Ibu Ratna, lalu Bagas, dengan ekspresi yang ia usahakan terlihat bingung dan sedikit takut, menyembunyikan badai yang berkecamuk di dalam dirinya. 100 juta? Suaranya terdengar lirih, persis seperti yang mereka harapkan dari seorang gadis miskin yang terkejut. Itu jumlah yang sangat besar, Bu. Tentu saja besar, sahut Ibu Ratna angkuh. Harga anak saya memang mahal. Lara menunduk, memainkan jari-jarinya. Ia butuh waktu. Ia tidak bisa meledak di sini. Ia harus memainkan perannya sampai akhir. Beri saya waktu untuk berpikir, Bu. Saya perlu mencari cara. Ibu Ratna dan Bagas saling berpandangan. Senyum kemenangan terukir jelas di wajah mereka. Mereka mengira telah berhasil menyudutkannya. Mengiranya akan menangis dan memohon. Mereka salah besar. Mereka tidak tahu bahwa saat itu, Lara tidak sedang berpikir cara mencari uang. Ia sedang berpikir cara menghancurkan mereka. Perjalanan pulang terasa seperti perjalanan menembus lorong hampa. Bagas mencoba mengoceh tentang sesuatu. Tentang betapa masuk akalnya permintaan ibunya, tentang bagaimana ini adalah sebuah tradisi untuk menguji calon menantu. Lara tidak mendengar sepatah kata pun. Suara Bagas hanya menjadi dengungan latar yang tidak berarti. Pikirannya sibuk memutar ulang satu adegan. Senyuman tipis di bibir Bagas. Senyuman itu terpatri di benaknya, menjadi bahan bakar bagi api dingin yang kini menyala di dalam dirinya. Saat tiba di depan gerbang kosnya, Bagas menggenggam tangannya. Kamu jangan khawatir ya, sayang. Aku akan bantu kamu. Kita pasti bisa melewati ini bersama. Kata-kata manis yang kini terdengar seperti racun. Lara menarik tangannya perlahan. Aku butuh waktu sendiri untuk berpikir. Gas. Ia keluar dari mobil tanpa menoleh ke belakang, berjalan masuk ke dalam gang sempit menuju kamarnya. Kamar kos yang pengap dan sempit itu menyambutnya. Tempat yang selama berbulan-bulan menjadi panggung sandiwaranya. Saksi bisu dari kebahagiaan palsunya. Malam ini, tempat itu terasa seperti sel penjara. Ia tidak menyalakan lampu. Ia duduk di tepi kasur busanya dalam kegelapan. Ia tidak menangis. Air matanya terasa sudah mengering, menguap bersama cintanya yang telah lenyap. Yang ada hanyalah kehampaan. Ia telah membiarkan dirinya jatuh, membiarkan dirinya percaya, hanya untuk diinjak-injak dengan cara yang paling kejam. Ia menertawakan kebodohannya sendiri. Seorang Lara Wijoyo, yang bisa membaca pergerakan pasar saham dan memprediksi tren bisnis, ternyata begitu buta dalam membaca karakter manusia. Ia duduk di sana selama berjam-jam, membiarkan kegelapan dan keheningan menelannya. Ia membiarkan rasa sakit itu mengalir, membedah setiap lapisannya. Rasa dikhianati, rasa dihina, rasa dianggap tidak berharga. Ia menyerap semua itu, bukan untuk meratapinya, tapi untuk mengubahnya menjadi kekuatan, menjadi amunisi. Sekitar pukul 3 pagi, ia akhirnya bergerak. Tidak ada lagi keraguan di matanya. Tidak ada lagi kelembutan, lara, di wajahnya. Yang ada hanyalah topeng baja yang dingin dan tatapan mata setajam elang. Ia berjongkok. Tangannya merogoh ke kolong tempat tidur. Ia menarik sebuah koper hitam yang tersembunyi di sana, terbungkus plastik agar tidak berdebu. Koper yang berisi identitas aslinya. Ia membukanya. Di dalamnya, terlipat rapi beberapa setelan kerja mahal, dan di sebuah kompartemen rahasia, ada sebuah ponsel satelit dan laptop ultra tipis yang paling canggih. Ini adalah persenjataannya. Ia menyalakan ponsel satelit itu. Layarnya menyala, menampilkan logo Nusantara Jaya Group. Ia menekan satu nomor dari panggilan cepat. Di seberang sana, telepon langsung diangkat pada dering pertama, meskipun saat itu adalah dini hari. Rian, katanya. Suaranya serak karena lama tidak berbicara, namun terdengar tegas dan penuh otoritas. Suara yang sangat berbeda dari suara Lara, yang lembut dan sedikit malu-malu. Ibu Lara?
Suara di seberang terdengar terkejut, namun langsung berubah menjadi profesional. Anda baik-baik saja, Bu? Sudah berbulan-bulan. Aku baik-baik saja. Potong Lara. Aku butuh bantuanmu. Siapkan semua data yang kita miliki tentang perusahaan bernama PT Maju Sejahtera. Aku mau profil perusahaan, laporan keuangan 3 tahun terakhir, struktur organisasi, daftar karyawan lengkap dengan jabatannya, dan semua proposal proyek yang sedang mereka ajukan ke kita. Aku mau laporan itu ada di emailku dalam 1 jam. PT Maju Sejahtera baik, Bu. Akan segera saya siapkan. Satu lagi, Rian. Batalkan semua jadwalku untuk seminggu ke depan. Bilang saja aku sedang melakukan kunjungan mendadak ke cabang di luar negeri. Jangan biarkan siapapun menggangguku. Aku punya urusan pribadi yang sangat penting. Baik, Bu Lara. Akan saya laksanakan. Panggilan ditutup. Lara kemudian membuka laptopnya. Ia terhubung ke jaringan pribadi perusahaannya yang sangat aman. Kurang dari 1 jam, sebuah email dari Rian masuk dengan subjek, data PT Maju Sejahtera, konfidensial. Lara membuka lampiran file itu satu persatu. Matanya bergerak cepat, memindai setiap baris data, setiap angka, setiap nama. PT Maju Sejahtera adalah pengembang properti skala menengah. Kinerjanya biasa-biasa saja. Beberapa tahun lalu, perusahaan induknya diakuisisi oleh Nusantara Jaya Group dalam sebuah kesepakatan besar, menjadikannya secara tidak langsung bagian dari kerajaan bisnis Lara. Mereka mungkin bahkan tidak tahu siapa pemilik tertinggi dari perusahaan tempat mereka bernaung. Lalu Lara membuka file daftar karyawan. Ia mengetik sebuah nama di kolom pencarian. Ratna. Muncul satu nama. Ratna Puspita. Jabatan. Manajer pemasaran. Ia membuka profilnya. Sebuah foto paspor menampilkan wajah angkuh Ibu Ratna. Lalu ia mengetik nama lain. Bagas. Muncul satu nama. Bagas Pratama. Jabatan. Supervisor proyek. Fotonya menampilkan senyum menawan yang sama yang telah menipunya. Bibir Lara menyunggingkan senyum dingin. Jadi mereka hanyalah karyawan level menengah. Serangga kecil di dalam kerajaannya yang luas. Kesombongan mereka terasa begitu menggelikan sekarang. Ia terus menggali lebih dalam, dan di sanalah ia menemukannya. Sebuah proposal proyek yang sangat ambisius. Proyek perumahan Arundaya Residence. Sebuah proposal pembangunan kompleks hunian mewah di pinggir kota. Total nilai proyek, 100 miliar rupiah. Pengajuan proposal itu ditujukan kepada Dewan Direksi Nusantara Jaya Group sebagai induk perusahaan yang memegang dana investasi. Statusnya, menunggu persetujuan final. Semua kepingan teka-teki itu kini menyatu dengan sempurna. Persetujuan proyek 100 miliar ini akan menjadi pencapaian terbesar bagi PT Maju Sejahtera. Bonus yang akan mereka terima pasti luar biasa besar. Ibu Ratna dan Bagas pasti akan mandi uang. Tiba-tiba, permintaan 100 juta itu menjadi sangat masuk akal. Itu bukan hanya keserakahan. Itu adalah sebuah arogansi. Mereka akan mendapatkan uang besar, dan mereka tidak mau diganggu oleh gadis miskin, yang mungkin akan meminta bagian atau menjadi beban. Mereka ingin menyingkirkannya, dan jika bisa, mendapatkan sedikit uang tambahan darinya sebagai uang pesangon. Lara menutup laptopnya. Rencananya sudah terbentuk di kepalanya, jernih dan tajam. Ia tidak akan langsung menolak mereka. Itu terlalu mudah, terlalu cepat. Ia tidak akan memberi mereka kepuasan dengan melihat Lara menghilang begitu saja. Ia akan memainkan permainan mereka. Ia akan memberi mereka harapan. Ia akan membiarkan mereka terbang setinggi mungkin, begitu dekat dengan matahari impian mereka. Ia akan membiarkan mereka percaya bahwa mereka akan mendapatkan segalanya. Proyek 100 miliar dan uang 100 juta darinya. Lalu, pada saat mereka berada di puncak, pada saat mereka merasa tak terkalahkan, ia akan datang. Bukan sebagai Lara yang lemah, tapi sebagai Lara Wijoyo. Ia akan memotong sayap mereka dan melihat mereka jatuh terhempas ke tanah dengan keras.
Ia tidak hanya akan mengambil uang mereka. Ia akan mengambil pekerjaan mereka, reputasi mereka, harga diri mereka, dan semua yang mereka miliki. Ia akan memastikan senyuman di wajah Bagas malam itu adalah senyuman terakhirnya. Ia berdiri, berjalan ke lemari plastiknya dan membukanya. Ia menatap barisan pakaian sederhana di dalamnya dengan tatapan muak. Sandiwara ini akan segera berakhir. Tapi sebelum itu, ia harus memainkan satu babak terakhir. Babak yang paling menyakitkan bagi mereka. Di luar, langit mulai terang. Fajar menyingsing di ufuk timur. Bagi sebagian orang, itu adalah pertanda hari yang baru. Bagi Lara, itu adalah pertanda dimulainya sebuah perburuan. Hari-hari berikutnya, Lara menjalani rutinitas barunya. Siang hari, ia adalah Lara, staf administrasi yang murung dan putus asa. Malam hari, di dalam kamarnya yang terkunci rapat, ia adalah Lara Wijoyo, sang ahli strategi yang dengan dingin menggerakkan bidak-bidak caturnya. Rencananya membutuhkan kesabaran dan akting yang sempurna. Ia harus membuat mereka percaya bahwa ia berada di titik terendah dalam hidupnya. Setelah 3 hari membiarkan mereka menunggu dalam ketidakpastian, ia memulai langkah pertamanya. Ia menelepon Bagas. Ia sengaja melakukannya di jam makan siang, saat ia tahu Bagas sedang tidak sibuk. Sebelum menekan tombol panggil, ia mengambil napas dalam-dalam, memejamkan mata, dan membayangkan kembali rasa sakit saat melihat senyum pengkhianatan itu. Ia membiarkan emosi itu memenuhi dirinya, membiarkannya membuat suaranya bergetar. "Halo, Gas," sapanya dengan suara lirih, nyaris seperti bisikan. "Lara? Akhirnya kamu telepon juga. Aku khawatir, kamu kemana saja 3 hari ini?" Suara Bagas terdengar lega, namun ada nada tidak sabar di baliknya. "Maaf," bisik Lara. Ia menambahkan sedikit isak tangis palsu. Aku bingung sekali, Gas." "Bingung kenapa? Soal uang itu? Kan sudah aku bilang, kita hadapi bersama. Jadi, bagaimana? Sudah ada jalan keluar?" Tanya Bagas, langsung ke inti masalah. Tidak ada basa-basi menanyakan kabarnya atau perasaannya. Di dalam kamarnya, Lara tersenyum dingin. Persis seperti yang ia duga. "Aku sudah coba, Gas. Aku sudah telepon semua kerabatku di kampung. Tapi mereka juga orang susah. Tidak ada yang bisa bantu. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. 100 juta itu, rasanya mustahil." Ia bisa mendengar Bagas menghela napas berat di seberang telepon. Suara napas yang penuh kekecewaan. "Ya diusahakan dong, sayang. Kamu jangan langsung menyerah begitu. Ini kan demi masa depan kita. Kamu mau kan kita menikah? Kamu mau kan hidup enak sama aku?" Kata-kata, hidup enak, itu membuat perut Lara mual. Tapi bagaimana caranya? "Gas? Aku tidak punya apa-apa untuk dijual. Gajiku saja pas-pasan. Coba cari pinjaman online? Atau ke rentenir mungkin?" Usul Bagas enteng, seolah menyarankan Lara untuk membeli permen. "Memang bunganya besar, tapi nanti setelah kita menikah, setelah aku dapat bonus proyek, kita bisa langsung lunasi semuanya. Anggap saja ini investasi awal untuk kebahagiaan kita." Investasi. Lagi-lagi kata itu. Lara merasa ingin muntah. Pria ini dengan santainya menyuruh wanita yang katanya ia cintai untuk terjerat utang pada rentenir demi memenuhi keserakahan ibunya. Sambil terus berakting sesenggukan, satu tangan Lara dengan tenang menekan tombol rekam di ponsel canggihnya. Setiap kata yang keluar dari mulut Bagas kini menjadi bukti digital. "Aku takut, Gas. Aku tidak pernah berurusan dengan hal seperti itu." Isak Lara. "Jangan jadi penakut. Dewasalah sedikit. Ra. Semua butuh pengorbanan. Aku juga berkorban banyak untuk hubungan kita. Sekarang giliran kamu membuktikan keseriusanmu. Coba pikirkan lagi. Nanti telepon aku kalau sudah ada kabar baik." Kata Bagas. Nadanya mulai terdengar seperti perintah. Ia kemudian menutup teleponnya, meninggalkan Lara dengan suara tut-tut-tut.
yang memekakan telinga. Lara menurunkan ponselnya. Wajahnya kembali datar dan dingin. Tidak ada jejak air mata. Ia menyimpan rekaman itu dengan nama, Bukti 1, si pengecut. Ia merasa jijik, tapi juga puas. Umpannya dimakan dengan sempurna. Ia menunggu 2 hari lagi sebelum melancarkan serangan berikutnya. Kali ini, targetnya adalah sang ratu sendiri, Ibu Ratna. Ia menelepon pada sore hari, saat ia tahu Ibu Ratna baru saja pulang kerja dan sedang bersantai. Ia menggunakan taktik yang berbeda. Jika pada Bagas ia berakting bingung dan takut, pada Ibu Ratna ia akan berakting memohon dan putus asa. "Selamat sore, Bu Ratna," sapanya dengan suara gemetar. "Oh, kamu, Lara. Ada apa?" sahut Ibu Ratna ketus. "Maaf mengganggu waktunya, Bu. Saya mau bicara soal permintaan Ibu waktu itu." "Kenapa? Kamu mau bilang tidak sanggup?" tembaknya langsung. "Bukan begitu, Bu." Lara membuat suaranya terdengar semakin menyedihkan. "Saya sudah berusaha sekuat tenaga. Tapi jumlah 100 juta itu benar-benar di luar kemampuan saya. Saya mohon, Bu, apakah tidak ada keringanan? Mungkin bisa dicicil? Atau mungkin jumlahnya bisa dikurangi sedikit? Saya akan melakukan apa saja untuk bisa menikah dengan Mas Bagas. Saya mohon, Bu." Di seberang sana, Lara bisa membayangkan senyum kemenangan di wajah Ibu Ratna. Wanita itu pasti sedang menikmati momen ini, merasa berada di atas angin. "Lara, Lara," kata Ibu Ratna dengan nada merendahkan yang dibuat-buat terdengar bijaksana. "Sudah saya duga kamu akan begini. Dengar ya, ini bukan tawar-menawar di pasar. Ini soal harga diri. Soal standar. Kalau dari awal saja kamu sudah tidak mampu memenuhi standar minimal keluarga kami, bagaimana nanti ke depannya? Kamu hanya akan jadi beban untuk anak saya." Setiap kata-katanya adalah belati. Lara membiarkan setiap belati itu menancap, sambil memastikan tombol rekam di ponselnya menyala dengan terang. "Tapi saya sangat mencintai Mas Bagas, Bu," lirih Lara. "Cinta?" Ibu Ratna tertawa kecil, tawa yang terdengar sangat menghina. "Anak muda sepertimu selalu bicara soal cinta. Cinta itu ada masa kedaluarsanya, Nak. Tapi kemapanan itu abadi. Kalau memang tidak sanggup, lebih baik kamu sadar diri dan mundur saja. Cari pria lain yang selevel denganmu. Jangan bermimpi terlalu tinggi, nanti jatuhnya sakit. Saya mohon, Bu, beri saya kesempatan." "Kesempatan sudah saya berikan. Syaratnya jelas. 100 juta rupiah. Tunai. Saya beri kamu waktu 1 minggu lagi. Jika dalam 1 minggu kamu tidak bisa memenuhinya, anggap saja hubunganmu dengan Bagas selesai. Paham? Ini namanya seleksi alam," kata Ibu Ratna tajam, sebelum akhirnya menutup telepon. Seleksi alam. Lara mengulangi kata-kata itu dalam benaknya. Sebuah senyum sinis tersungging di bibirnya. Ia menyimpan rekaman kedua dengan nama, Bukti 2, Sang Ratu Sombong. Permainan ini ternyata lebih mudah dari yang ia bayangkan. Kesombongan dan keserakahan telah membuat mereka buta. Seminggu itu, Lara membiarkan mereka dalam keheningan. Ia tidak menelepon, tidak mengirim pesan. Ia membiarkan mereka bertanya-tanya, membiarkan mereka berpikir bahwa ia sudah menyerah. Sementara itu, di balik layar, Lara sedang bekerja. Ia memantau setiap pergerakan PT Maju Sejahtera. Ia tahu bahwa rapat final untuk proyek Arundaya Residence dijadwalkan akan dilaksanakan minggu depan. Waktunya hampir tiba. Pada hari terakhir dari batas waktu yang diberikan Ibu Ratna, Lara memainkan kartu terakhirnya. Ia menelepon Bagas. Kali ini, suaranya tidak lagi terdengar putus asa, melainkan ada sedikit nada harapan yang dibuat-buat. "Gas, aku ada kabar," katanya cepat. "Bagaimana, Ra? Kamu dapat uangnya?" tanya Bagas tidak sabar. "Belum sepenuhnya. Tapi sepertinya ada jalan. Ada teman lamaku yang bersedia meminjamkan. Tapi ada beberapa syarat."
Prosesnya mungkin butuh beberapa hari lagi. Aku rasa aku bisa mendapatkan uangnya. Syukurlah, seru Bagas. Terdengar sangat lega. Kelegaan yang bukan untuk Lara, tapi untuk dirinya sendiri. Aku tahu kamu pasti bisa. Aku tidak salah pilih. Lara menahan rasa mualnya. Tapi aku butuh sedikit waktu lagi. Tidak masalah. Akan aku bicarakan pada ibu. Ibu pasti mengerti. Yang penting ada kepastian. Bagus. Ra, aku bangga padamu. Panggilan berakhir. Lara meletakkan ponselnya. Ia menatap pantulan dirinya di layar yang gelap. Wajah seorang aktris yang lelah, tapi juga puas. Ia telah berhasil mengulur waktu dengan sempurna, menyesuaikannya dengan jadwal rapat besar itu. Ia telah memberi mereka harapan palsu, membiarkan mereka percaya bahwa kemenangan sudah di depan mata. Mereka kini sedang menunggunya membawa uang hasil jerih payahnya, padahal sesungguhnya, mereka sedang berjalan dengan riang gembira menuju tiang gantungan yang telah ia siapkan. Saat Lara sedang sibuk dengan drama pinjam-meminjam uang, Lara Wijoyo bekerja dalam senyap dengan efisiensi yang mematikan. Ia tidak lagi beroperasi dari kamar kosnya yang sempit. Ia telah pindah ke sebuah presidential suite di hotel bintang 5 termewah di pusat kota. Ruangan itu kini telah ia sulap menjadi pusat komando sementara. Beberapa laptop menyala, menampilkan data pasar saham, laporan keuangan, dan grafik-grafik rumit. Pagi itu, ia sedang melakukan panggilan konferensi video dengan tim intinya. Rian, asisten eksekutifnya yang setia, dan 2 orang dari tim legalnya. Wajah mereka terpampang di layar besar di dinding. Tidak ada lagi Lara yang berpenampilan sederhana. Ia mengenakan setelan kerja berwarna navy yang dipesan khusus, rambutnya tertata rapi, dan wajahnya menunjukkan ekspresi serius seorang pemimpin. Rian, katanya dengan suara tenang dan berwibawa, jadwalkan rapat evaluasi final untuk proyek Arundaya Residence dari PT Maju Sejahtera. Aku mau rapat itu diadakan lusa, pukul 10 pagi. Lusa, Bu? Bukankah jadwal awalnya masih 2 minggu lagi? Tanya Rian, sedikit terkejut dengan percepatan yang tiba-tiba. Majulah jadwalnya. Bilang pada mereka Dewan Direksi ingin mempercepat pengambilan keputusan karena ada beberapa proyek besar lain yang mengantri. Jawab Lara, memberikan alasan korporat yang terdengar logis. Dan ada satu syarat penting. Aku mau semua personel kunci dari PT Maju Sejahtera yang terlibat dalam proyek ini wajib hadir. Tanpa kecuali. Dari level manajer hingga supervisor. Terutama dari tim pemasaran dan tim proyek. Aku ingin mendengar langsung dari semua lini. Tim legalnya mengernyitkan dahi. Itu permintaan yang tidak biasa, Bu. Biasanya hanya direktur utama mereka yang datang untuk presentasi final. Kita buat ini menjadi kebiasaan baru, sahut Lara dingin. Sebut saja ini bagian dari kebijakan transparansi baru dari Nusantara Jaya Group. Pastikan nama Ratna Puspita dan Bagas Pratama ada di dalam daftar undangan wajib. Mengerti? Mengerti, Bu. Jawab Rian dan tim legalnya serempak. Mereka tidak bertanya lebih jauh. Mereka sudah mengenal Lara cukup lama untuk tahu bahwa jika ia sudah memberikan perintah seperti itu, pasti ada alasan besar di baliknya. Setelah panggilan konferensi selesai, Lara berjalan ke jendela besar yang menampilkan pemandangan gedung-gedung pencakar langit Jakarta. Panggungnya sudah hampir siap. Undangan resmi akan segera dikirimkan. Ibu Ratna dan Bagas akan menerima undangan itu sebagai sebuah kehormatan. Sebuah kesempatan untuk bersinar di depan petinggi Nusantara Jaya Group. Mereka tidak akan tahu bahwa mereka diundang bukan sebagai presenter, melainkan sebagai terdakwa. Kini, saatnya memainkan babak terakhir dari sandiwara, Lara. Ia mengambil ponsel lamanya, ponsel yang ia gunakan untuk berkomunikasi dengan mereka. Ia tidak akan menelepon. Sebuah pesan singkat akan terasa lebih dramatis, lebih final. Jarinya menari di atas layar, mengetik sebuah pesan yang telah ia susun dengan hati-hati. Pesan itu ia kirimkan ke nomor Ibu Ratna, dan ia sengaja menambahkan Bagas di dalam percakapan grup kecil itu.
Selamat sore, Bu Ratna, Mas Bagas. Alhamdulillah, akhirnya semua urusan saya selesai dan saya sudah mendapatkan solusinya. Seperti janji saya akan memberikan jawaban dan uangnya besok. Supaya lebih praktis dan tidak merepotkan Ibu, saya akan datang langsung ke kantor Ibu besok siang. Kebetulan sekali saya ada urusan penting di gedung sebelah kantor Ibu. Jadi bisa sekalian jalan. Sampai bertemu besok ya, Bu, Mas. Pesan terkirim. Lara meletakkan ponsel itu di meja. Umpan terakhir telah dilempar. Di sebuah rumah mewah di pinggiran kota, sebuah notifikasi pesan berbunyi di ponsel Ibu Ratna. Ia sedang bersantai sambil menonton televisi bersama Bagas. Ia membaca pesan itu, dan senyum lebar langsung mengembang di wajahnya. "Gas, lihat ini!" Serunya sambil menunjukkan layar ponselnya pada Bagas. Bagas membaca pesan itu dan ikut tersenyum puas. Akhirnya, anak itu ternyata nekat juga cari utang 100 juta. Aku tidak menyangka dia akan berhasil. Bodoh, bukan nekat. Koreksi ibunya sambil tertawa sinis. Dia pasti menggadaikan satu-satunya tanah warisan orang tuanya di desa. Atau mungkin pinjam dari rentenir. Kasihan sekali. Tapi itu bukan urusan kita. Yang penting, uang itu akan segera ada di tangan kita. Dia bahkan mau mengantarnya langsung ke kantor. Benar-benar polos. Tambah Bagas, menggeleng-gelengkan kepalanya seolah tidak percaya pada kebodohan Lara. Dia bilang ada urusan di gedung sebelah. Paling juga mau melamar kerja jadi petugas kebersihan di sana. Mereka berdua tertawa bersama. Tawa yang penuh dengan kemenangan dan penghinaan. Mereka sama sekali tidak menyadari ironi dalam pesan itu. Urusan penting, yang Lara maksud. Gedung sebelah, yang Lara sebut. Kantor PT Maju Sejahtera memang berlokasi persis di sebelah Menara Nusantara Jaya. Gedung pencakar langit megah yang menjadi pusat kendali dari seluruh kerajaan bisnis Lara. Malam itu, Ibu Ratna dan Bagas merayakan kemenangan mereka. Mereka makan malam di restoran mahal, membicarakan rencana-rencana indah mereka. Mereka akan menggunakan uang 100 juta itu untuk uang muka mobil baru. Mereka membayangkan bonus miliaran rupiah yang akan segera cair setelah proyek Arundaya Residence disetujui. Mereka merasa berada di puncak dunia, tak tersentuh. Sementara itu, di puncak salah satu gedung tertinggi di kota, Lara berdiri di depan jendela kamarnya. Ia menatap kerlip lampu kota yang terhampar di bawahnya seperti lautan bintang. Di tangannya, ia memegang sebuah gelas berisi air putih. Ia tenang, fokus, dan siap. Di atas tempat tidurnya, telah disiapkan pakaian tempurnya untuk besok. Bukan gaun sederhana atau blus batik, melainkan sebuah setelan blazer berwarna hitam pekat dari desainer ternama, kemeja sutra putih, dan sepasang sepatu hak tinggi yang tajam. Pakaian yang memancarkan kekuatan, kekuasaan, dan intimidasi. Ia tidak merasakan kegembiraan atau kebahagiaan. Balas dendam ini tidak memberinya kesenangan. Yang ia rasakan adalah sebuah keharusan. Sebuah kebutuhan untuk menegakkan keadilan versinya sendiri. Untuk menunjukkan pada orang-orang seperti Bagas dan ibunya bahwa ada konsekuensi untuk setiap perbuatan. Bahwa merendahkan orang lain bisa membawamu pada kehancuran. Besok, topeng, Lara, akan ia lepas selamanya. Besok, sang ratu akan naik ke atas panggung. Dan saat tirai pertunjukan terakhir ini dibuka, tidak akan ada tepuk tangan. Yang akan ada hanyalah keterkejutan, penyesalan, dan kejatuhan yang menghancurkan. Panggung penghakiman telah siap. Para terdakwa sudah bersiap merayakan kemenangan mereka, tanpa tahu bahwa mereka sedang berjalan menuju eksekusi. Ruang rapat utama di Menara Nusantara Jaya adalah sebuah simbol kekuasaan. Letaknya di lantai teratas, dengan satu sisi dinding terbuat dari kaca dari lantai ke langit-langit. Menyuguhkan pemandangan kota Jakarta yang terhampar seperti permadani raksasa. Meja rapat yang terbuat dari kayu mahoni tunggal membentang panjang di tengah ruangan, dikelilingi oleh kursi-kursi kulit berwarna hitam yang terlihat sangat mahal. Di ujung meja,
Sebuah kursi yang sedikit lebih besar dan tinggi dari yang lain, kosong. Kursi sang pemimpin. Ibu Ratna dan Bagas masuk ke dalam ruangan itu dengan langkah yang dibuat seyakin mungkin, berusaha menyembunyikan rasa kagum sekaligus terintimidasi. Ini adalah pertama kalinya mereka menginjakan kaki di ruang Dewan Direksi Kantor Pusat. Biasanya, rapat dengan induk perusahaan dilakukan di ruangan yang lebih kecil di lantai bawah. Undangan untuk rapat di sini, di kandang singa, adalah sebuah pertanda baik. Itu artinya proyek mereka dianggap sangat serius. Mereka mengenakan pakaian terbaik mereka. Ibu Ratna dengan setelan blazer berwarna merah menyala yang sedikit norak, dan Bagas dengan kemeja licin yang terlihat mahal. Mereka menyapa Direktur Utama PT Maju Sejahtera, Pak Hendra, yang sudah duduk dengan wajah tegang. Beberapa manajer lain dari tim mereka juga sudah hadir. Wajah mereka semua menunjukkan campuran antara antusiasme dan kegelisahan. Tenang saja, Pak. Presentasi kita solid. Proyek ini pasti disetujui. Bisik Ibu Ratna penuh percaya diri kepada Pak Hendra. Pak Hendra hanya mengangguk kecil. Keringat tipis membasahi pelipisnya. Saya dengar kabar angin. Dewan Direksi dari pusat akan ikut hadir langsung. Bahkan ada kemungkinan Bu Lara sendiri yang akan memimpin rapat. Jantung Ibu Ratna berdebar sedikit. Lara Wijoyo. Nama itu adalah sebuah legenda di dunia bisnis. Seorang wanita muda yang mewarisi Nusantara Jaya Group di usia belia dan mengubahnya menjadi konglomerasi yang tak terkalahkan. Tidak ada yang pernah melihat fotonya di media. Ia sangat menjaga privasinya. Sosoknya misterius, dingin, dan kabarnya sangat kejam dalam urusan bisnis. Justru bagus kalau begitu, sahut Bagas, mencoba terlihat berani. Itu artinya kita bisa langsung menunjukkan kemampuan kita di depan penguasa tertinggi. Ibu Ratna mengangguk setuju. Ia dan Bagas saling melempar senyum penuh arti. Di tengah semua ketegangan ini, mereka punya rahasia kecil yang membuat mereka senang. Sebentar lagi, setelah rapat ini selesai, Lara si gadis bodoh akan datang ke kantor mereka di gedung sebelah, mengantarkan uang 100 juta rupiah. Hari ini benar-benar akan menjadi hari kemenangan mereka. Pintu ruangan terbuka. Beberapa pria dan wanita parubaya berpenampilan sangat necis masuk. Mereka adalah Dewan Direksi Nusantara Jaya Group. Pak Hendra dan seluruh timnya langsung berdiri, menundukkan kepala dengan hormat. Suasana ruangan seketika menjadi sangat formal dan berat. Mereka semua duduk, menunggu kedatangan sang ratu. Keheningan terasa begitu pekat. Yang terdengar hanyalah deru pendingin ruangan dan detak jantung Pak Hendra yang sepertinya semakin kencang. 5 menit kemudian, pintu ruangan kembali terbuka. Kali ini, yang masuk adalah seorang pria muda berpenampilan rapi yang mereka kenali sebagai Rian, asisten eksekutif sang CEO. Rian berdiri di dekat pintu dan berkata dengan suara jelas. Selamat pagi. Menyambut. Ibu Lara Wijoyo. Semua orang di ruangan itu serempak berdiri. Pak Hendra dan timnya menundukkan kepala lebih dalam lagi. Tidak berani menatap langsung. Ibu Ratna dan Bagas ikut berdiri. Rasa penasaran bercampur dengan rasa takut. Mereka ingin melihat seperti apa wujud sang legenda. Langkah kaki terdengar mendekat. Suara ketukan sepatu hak tinggi di lantai marmer. Setiap ketukannya terdengar tajam, tegas, dan berirama. Seperti detak jam yang menghitung mundur menuju sesuatu yang tak terhindarkan. Seorang wanita melangkah masuk ke dalam ruangan. Dunia Ibu Ratna dan Bagas berhenti berputar. Napas mereka tertahan di tenggorokan. Mata mereka membelalak. Darah seolah tersedot habis dari wajah mereka, meninggalkan pucat pasi seperti mayat. Rahang mereka jatuh. Mulut mereka sedikit terbuka dalam ekspresi horor dan ketidakpercayaan yang absolut. Wanita itu. Wanita yang berjalan dengan angkuh menuju kursi utama di ujung meja. Wanita dengan setelan hitam pekat yang memancarkan aura kekuasaan yang luar biasa. Wanita dengan tatapan mata yang dingin dan menusuk. Wanita itu adalah Lara. Bukan. Itu bukan Lara. Lara yang mereka kenal adalah gadis desa yang lugu, yang penampilannya sederhana, yang suaranya lembut, yang tatapannya selalu menunduk.
Wanita ini adalah antitesis dari Lara. Ia adalah seorang ratu, seorang pemangsa, dan ia berjalan seolah-olah seluruh dunia adalah miliknya. Karena memang benar begitu. Selamat pagi, Bu Lara. Sapa Dewan Direksi serempak. Pak Hendra dan timnya ikut menyapa dengan suara gemetar. Selamat pagi, Bu. Lara tidak menjawab. Ia sampai di kursinya, namun tidak langsung duduk. Ia berdiri di sana, membiarkan kehadirannya mengisi setiap sudut ruangan. Ia menyapukan pandangannya ke seluruh penjuru, sebelum akhirnya, tatapan matanya yang sedingin es itu berhenti dan terkunci pada dua sosok yang berdiri membeku seperti patung. Ibu Ratna dan Bagas. Waktu seakan meregang. Dalam keheningan yang menyiksa itu, otak Ibu Ratna dan Bagas bekerja keras, mencoba memproses sesuatu yang tidak masuk akal. Lara adalah Lara. Lara adalah Lara. Dua dunia yang seharusnya terpisah ribuan kilometer kini bertabrakan dengan dahsyat di depan mata mereka. Gadis miskin yang mereka hina, yang mereka peras, ternyata adalah bos tertinggi dari perusahaan mereka. Salah satu wanita terkaya dan paling berkuasa di negeri ini. Sebuah senyum tipis, nyaris tak terlihat, tersungging di bibir Lara. Senyum yang sama sekali tidak mengandung kehangatan. Itu adalah senyum kemenangan seorang pemburu yang telah berhasil memerangkap mangsanya. Silakan duduk, katanya. Suaranya tenang, namun bergema di seluruh ruangan, memecah keheningan. Semua orang duduk, kecuali Ibu Ratna dan Bagas. Kaki mereka seolah terpaku di lantai. Tubuh mereka gemetar hebat. Ibu Ratna? Mas Bagas? Panggil Lara dengan nada manis yang dibuat-buat. Nada suara yang biasa. Lara, gunakan. Kenapa berdiri saja? Silakan duduk. Panggilan itu menyentak mereka dari kelumpuhan. Dengan gerakan seperti robot yang rusak, mereka jatuh terduduk di kursi mereka. Wajah mereka kosong. Mata mereka menatap nanar ke depan. Lara duduk dengan anggun di kursinya. Ia membuka laptop di depannya. Baik, kita mulai rapat ini. Agenda utamanya adalah evaluasi final proyek Arundaya Residence. Sebuah proyek yang sangat ambisius. Proyek yang menjanjikan keuntungan besar. Ia berhenti sejenak, menatap satu persatu anggota tim dari PT Maju Sejahtera. Namun, lanjutnya, sebuah proyek, sebesar apapun nilainya, tidak ada artinya jika tidak dibangun di atas fondasi yang benar. Dan fondasi terpenting dari Nusantara Jaya Group adalah integritas. Ia kembali mengarahkan pandangannya pada Ibu Ratna, yang kini terlihat seperti akan pingsan. Integritas. Sebuah kata yang sederhana, namun sepertinya sulit untuk dipahami oleh sebagian orang. Saya percaya, untuk memahami sebuah perusahaan, seorang pemimpin harus turun ke bawah. Melihat, mendengar, dan terkadang, merasakan langsung denyut nadi perusahaan hingga ke level terendah. Seluruh ruangan hening, mencoba mencerna arah pembicaraan sang CEO. Dan dari pengalaman saya turun langsung ke lapangan, Lara mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan. Saya menemukan fakta yang sangat menarik. Fakta bahwa ada manajer di perusahaan ini yang punya standar yang sangat tinggi untuk calon anggota keluarganya. Ia menatap lurus ke mata Ibu Ratna. Tatapannya begitu tajam, seolah menelanjangi jiwa wanita itu. Ibu Ratna Puspita, kata Lara dengan suara yang jelas dan dingin. Setiap suku katanya terdengar seperti vonis. Saya dengar, Anda sedang mencari uang 100 juta rupiah? Sebagai sebuah syarat, sebagai sebuah harga, untuk menikahi putra kebanggaan Anda. Jika sebuah bom meledak di ruangan itu, keterkejutannya mungkin tidak akan sebesar ini. Semua mata kini tertuju pada Ibu Ratna. Pak Hendra menatapnya dengan horor. Rekan-rekan kerjanya menatapnya dengan jijik dan tidak percaya. Ibu Ratna membuka mulutnya, tapi tidak ada suara yang keluar. Lidahnya keluh, tenggorokannya tercekat. Lara kemudian mengalihkan pandangannya pada Bagas, yang kini menunduk dalam-dalam, berharap lantai bisa terbelah dan menelannya. Dan Mas Bagas Pratama, putra yang sangat dibanggakan, yang tersenyum setuju saat kekasihnya diberi label harga.
Keterkejutan di ruangan itu kini berubah menjadi kemarahan yang tertahan. Mereka semua mengerti sekarang. Mereka semua melihat benang merahnya. Lara bersandar di kursinya, melipat tangannya di dada. Ia memberikan pukulan terakhirnya dengan ketenangan yang mengerikan. "Kebetulan sekali," katanya dengan senyum dingin. "Sayalah yang memegang pena untuk menandatangani atau menolak proposal proyek senilai 100 miliar rupiah yang sedang Anda perjuangkan hari ini. Sekarang, mari kita bicara tentang integritas." Di saat itulah, Ibu Ratna dan Bagas sadar. Ini bukan lagi rapat. Ini adalah meja penghakiman. Dan mereka adalah sang terdakwa yang sudah divonis bahkan sebelum persidangan dimulai. Keheningan yang tercipta setelah kalimat terakhir Lara begitu total dan menekan. Seolah semua oksigen telah tersedot keluar dari ruangan. Wajah-wajah Dewan Direksi menunjukkan ekspresi dingin dan marah, sementara wajah tim PT Maju Sejahtera, terutama Pak Hendra, pucat pasi karena shock dan amarah yang ditujukan kepada dua bawahannya. Mereka telah dipermalukan di depan jajaran tertinggi. Ibu Ratna dan Bagas tidak berani mengangkat kepala. Mereka hanya bisa merasakan puluhan pasang mata menusuk mereka, menghakimi mereka. Dunia mereka telah runtuh dalam hitungan menit. Dan kini mereka hanya bisa pasrah di bawah reruntuhannya. Lara membiarkan keheningan itu menggantung selama beberapa saat, membiarkan rasa malu dan takut meresap ke dalam tulang sumsum kedua mangsanya. Lalu, ia kembali berbicara. Suaranya tetap tenang, namun setiap katanya terasa seperti sayatan pisau bedah yang presisi. "Integritas adalah fondasi perusahaan ini," ulangnya. "Ketika fondasi itu terbukti keropos, maka seluruh bangunan yang hendak kita dirikan di atasnya berisiko runtuh." PT Maju Sejahtera, melalui tindakan dua personel kuncinya, telah menunjukkan kepada saya bahwa fondasi kepemimpinan mereka tidak bisa dipercaya. Ia kemudian menatap lurus ke arah Pak Hendra, yang terlihat begitu kecil dan tak berdaya di kursinya. "Pak Hendra," panggil Lara. Iya, Bu Lara," jawabnya tergagap. "Proyek perumahan Arundaya Residence," kata Lara dengan nada final. "Dibatalkan." Kata itu terdengar seperti letusan pistol. Pak Hendra tersentak. Manajer-manajer lain dari timnya terkesiap. Ini adalah mimpi buruk terburuk mereka. Proyek yang telah mereka kerjakan siang dan malam selama berbulan-bulan, harapan terbesar perusahaan mereka, dihancurkan begitu saja. Seluruh rencana investasi dari Nusantara Jaya Group untuk proyek ini, saya tarik kembali. Efektif saat ini juga. Permanen, tambah Lara, tidak memberikan ruang sedikit pun untuk negosiasi. Wajah Pak Hendra memerah karena marah dan putus asa. Ia menatap Ibu Ratna dan Bagas dengan tatapan penuh kebencian. Karena keserakahan dua orang ini, masa depan ratusan karyawan kini berada di ujung tanduk. Seolah penghinaan publik itu belum cukup, Lara melakukan langkah berikutnya. Agar tidak ada kesalahpahaman di ruangan ini, dan sebagai pelajaran bagi kita semua tentang pentingnya menjaga etika, saya akan memberikan sedikit bukti. Ia mengambil ponselnya, menyambungkannya ke sistem audio canggih di ruang rapat. Hening sejenak, lalu terdengar suara Bagas, jernih dan jelas, memenuhi seluruh ruangan. "Coba cari pinjaman online? Atau ke rentenir mungkin. Jangan jadi penakut. Dewasalah sedikit. Semua butuh pengorbanan." Wajah Bagas, jika memungkinkan, menjadi lebih pucat lagi. Ia menciut di kursinya, berharap bisa menghilang. Rekan-rekannya menatapnya dengan pandangan jijik. Menyuruh kekasihnya sendiri ke rentenir? Serendah itukah dia? Kemudian, Lara memutar rekaman kedua. Suara angkuh Ibu Ratna kini yang bergema. "Kalau dari awal saja kamu sudah tidak mampu memenuhi standar minimal keluarga kami, bagaimana nanti ke depannya? Kamu hanya akan jadi beban. Kalau memang tidak sanggup, lebih baik kamu sadar diri dan mundur saja. Ini namanya seleksi alam." Wajah Ibu Ratna memerah padam karena malu yang luar biasa. Kesombongannya kini menjadi bumerang yang menghantamnya telak di depan semua orang penting yang selalu ingin ia buat terkesan. Ia ingin berteriak, ingin menyangkal, tapi suara rekamannya adalah bukti yang tak terbantahkan.
Setelah rekaman selesai, Lara mematikan audionya. Ia kembali menatap Pak Hendra. Tatapannya begitu dingin hingga membuat pria itu bergidik. "Pak Hendra, bersihkan perusahaan Anda," perintah Lara. "Saya tidak mau ada karyawan dengan mentalitas pemeras dan moralitas rendah ini berada di dalam grup perusahaan saya, bahkan sebagai unit terkecil sekalipun. Saya mau surat pemecatan tidak dengan hormat untuk Ratna Puspita dan Bagas Pratama sudah ada di meja saya sore ini." "Alasannya," lanjut Lara, seolah mendiktekan isi surat itu, "pelanggaran berat terhadap kode etik perusahaan, dan tindakan tercela yang dengan sengaja telah menyebabkan kerugian finansial dan reputasi yang masif bagi perusahaan." Pak Hendra, yang kini dipenuhi amarahnya sendiri, mengangguk dengan cepat. "Baik, Bu Lara. Akan saya laksanakan segera." Ia tidak perlu berpikir dua kali. Ia bahkan ingin memecat mereka saat itu juga. Ia lalu menoleh ke arah dua orang yang telah menghancurkan karirnya. "Ratna, Bagas," bentaknya. Suaranya bergetar karena marah. "Keluar dari ruangan ini. Sekarang juga." Ibu Ratna akhirnya tersadar dari keterkejutannya. Ia menatap Pak Hendra. Lalu Lara. "Tapi, Pak Bu Lara, saya bisa jelaskan ini hanya kesalahpahaman." "Keluar," potong Lara. Kali ini suaranya sedikit meninggi, mengandung ancaman yang tak terbantahkan. Saat itulah dua orang petugas keamanan berbadan tegap yang sejak tadi berjaga di dekat pintu, melangkah masuk mendekati mereka. Melihat petugas keamanan itu, nyali Ibu Ratna langsung ciut. Semua perlawanan di dalam dirinya lenyap. Bagas sudah terlebih dahulu berdiri, tubuhnya gemetar tak terkendali. Ia bahkan tidak berani menatap Lara. Dengan diapit oleh petugas keamanan, mereka berdua berjalan keluar dari ruang rapat. Ini adalah Walk of Shame mereka. Mereka berjalan melewati jajaran dewan direksi yang menatap mereka dengan dingin. Mereka berjalan melewati rekan-rekan kerja mereka yang menatap dengan kebencian dan penghinaan. Setiap langkah terasa seperti 1 mil. Setiap tatapan terasa seperti cambukan. Pintu ruang rapat tertutup di belakang mereka. Membungkam suara Lara yang kembali melanjutkan rapat seolah tidak ada yang terjadi. Kehancuran mereka bahkan tidak cukup penting untuk menunda agendanya. Perjalanan menuju kantor mereka di gedung sebelah terasa seperti perjalanan ke neraka. Mereka diantar oleh petugas keamanan, membuat semua orang yang mereka lewati menatap dengan penuh tanya. Sesampainya di lantai kantor PT Maju Sejahtera, kabar buruk itu sepertinya sudah menyebar lebih cepat dari api. Semua karyawan berhenti bekerja, menatap kedatangan mereka dengan berbagai ekspresi, kaget, tidak percaya, dan kasihan yang bercampur cemoohan. "Kalian punya waktu 15 menit untuk mengemasi barang-barang pribadi kalian dari meja. Setelah itu, kalian harus segera meninggalkan gedung ini," kata salah satu petugas keamanan dengan nada datar. Di bawah tatapan puluhan pasang mata, Ibu Ratna dan Bagas berjalan menuju meja kerja mereka. Meja yang selama bertahun-tahun menjadi simbol status dan kebanggaan mereka, kini menjadi panggung kehinaan mereka. Dengan tangan gemetar, mereka memasukkan barang-barang pribadi mereka ke dalam sebuah kotak kardus. Foto keluarga, pajangan meja, beberapa dokumen pribadi. Teman-teman terdekat mereka di kantor kini menjauh, pura-pura sibuk. Tidak ada satupun yang berani mendekat atau mengucapkan kata perpisahan. 15 menit kemudian, mereka berdiri di lobi gedung, masing-masing memeluk kotak kardus. Kartu akses mereka sudah diblokir. Mereka kini hanyalah orang luar. Orang buangan. Mereka berjalan keluar dari pintu kaca gedung yang dingin itu, menuju panasnya trotoar Jakarta. Mobil sedan mengkilap milik Bagas masih terparkir di tempat parkir khusus manajer, sebuah fasilitas yang sebentar lagi akan dicabut. Mereka berdiri di sana dalam diam untuk beberapa saat, di tengah hiruk-pikuk kota. Mereka telah kehilangan segalanya dalam waktu kurang dari 1 jam. Pekerjaan, proyek, bonus, reputasi, harga diri. Akhirnya, Ibu Ratna menoleh pada putranya. Tidak ada lagi tatapan bangga di matanya. Yang ada hanyalah kemarahan dan tuduhan. "Ini semua salahmu," desisnya.
Kalau saja kamu tidak membawa gadis sialan itu ke dalam hidup kita. Bagas, yang sejak tadi hanya diam menunduk, mengangkat kepalanya. Matanya merah. Salahku? Bukankah ini ide ibu? Syarat 100 juta itu ide ibu. Balasnya, suaranya bergetar. Retakan pertama dalam hubungan mereka telah muncul. Di tengah kehancuran profesional mereka, kehancuran pribadi mereka pun dimulai. Mereka berdiri di sana, saling menyalahkan, sementara di menara tinggi di sebelah mereka, Lara Wijoyo sedang menentukan nasib perusahaan lain, tanpa memikirkan mereka lagi. Bagi Lara, mereka sudah selesai. Tapi bagi mereka, ini barulah awal dari mimpi buruk yang panjang. Kehancuran, ternyata, bukanlah sebuah ledakan dahsyat, melainkan sebuah proses pembusukan yang berjalan lambat, merayap, dan menggerogoti segalanya hingga tak ada yang tersisa. Bagi Ibu Ratna dan Bagas, proses itu dimulai sehari setelah mereka dipecat dengan tidak hormat. Awalnya, mereka masih diliputi arogansi sisa-sisa kejayaan. Tenang saja, kata Ibu Ratna pada putranya dengan keyakinan yang dipaksakan. Dengan pengalamanku sebagai manajer, banyak perusahaan yang akan mengantri untuk merekrutku. Kamu juga, Gas. Portofolio proyekmu bagus. Mereka mulai memoles CV mereka, mengirimkan puluhan lamaran pekerjaan ke berbagai perusahaan properti di Jakarta. 1 minggu berlalu, tidak ada satupun panggilan. 2 minggu, masih hening. Memasuki minggu ketiga, beberapa email penolakan mulai masuk. Isinya seragam. Terima kasih atas minat Anda. Namun kualifikasi Anda belum sesuai dengan yang kami butuhkan saat ini. Bagas, yang koneksinya lebih luas di antara para profesional muda, mencoba menghubungi beberapa teman lamanya. Respons yang ia dapatkan terasa dingin dan canggung. Wah, posisi supervisor sedang tidak ada, Gas. Atau, nanti aku kabari ya kalau ada lowongan. Janji-janji kosong yang tidak pernah ditepati. Mereka tidak tahu, di balik layar, Lara telah bergerak. Ia tidak perlu melakukan banyak hal. Ia hanya meminta Rian untuk menyebarkan notulen rapat Dewan Direksi hari itu ke beberapa firma headhunter paling berpengaruh di ibu kota. Sebuah memo internal yang menceritakan secara detail pelanggaran etika yang dilakukan oleh Ratna Puspita dan Bagas Pratama, yang berujung pada pembatalan proyek 100 miliar. Cerita itu menyebar seperti virus di kalangan eksekutif. Tidak ada yang mau mengambil risiko memperkerjakan 2 orang yang telah membuat marah Lara Wijoyo. Nama mereka telah masuk daftar hitam tidak resmi di seluruh industri. Mereka telah menjadi racun. Sementara pintu-pintu profesional tertutup rapat, pintu finansial mulai runtuh. Tanpa pemasukan, tagihan-tagihan tetap datang. Cicilan rumah mewah mereka, cicilan mobil sedan Bagas, tagihan kartu kredit yang membengkak. Tabungan mereka yang tidak seberapa, karena selama ini mereka hidup dari gaji ke gaji untuk mempertahankan gaya hidup mewah, mulai terkuras dengan cepat. Kemudian, surat pertama datang. Surat dari sebuah firma manajemen aset yang tidak mereka kenal, memberitahukan bahwa utang hipotek rumah mereka telah dialih-milikan ke firma tersebut. Seminggu kemudian, surat kedua datang, memberitahukan bahwa utang leasing mobil Bagas juga telah berpindah tangan ke perusahaan yang sama. Ibu Ratna dan Bagas tidak mengerti apa yang terjadi. Mereka tidak tahu bahwa firma manajemen aset itu adalah salah satu anak perusahaan Nusantara Jaya Group. Lara telah membeli semua utang mereka. Ia kini bukan hanya orang yang menghancurkan karir mereka. Ia juga adalah penagih utang mereka. Dan Lara adalah penagih utang yang tidak kenal belas kasihan. Surat ketiga adalah surat peringatan. Karena status pekerjaan mereka kini adalah tidak bekerja, mereka dianggap telah melanggar salah satu klausul dalam perjanjian kredit. Firma menuntut pelunasan sisa utang secara penuh dalam waktu 30 hari. Jika tidak, aset mereka akan disita. Keputusasaan mulai melanda. Mereka mencoba menjual beberapa barang berharga. Sofa impor, lukisan, perangkat elektronik mahal. Mereka menjualnya dengan harga sangat murah kepada para penadah barang bekas.
Uang yang terkumpul tidak ada artinya dibandingkan dengan jumlah utang mereka yang ratusan juta. Ibu Ratna, dengan berat hati, menjual semua perhiasan emasnya. Koleksi yang selama ini ia banggakan, yang selalu ia pamerkan di acara arisan, kini hanya dihargai beberapa juta rupiah di toko emas. Uang itu habis dalam sekejap untuk membayar tagihan kartu kredit dan kebutuhan sehari-hari. Hari terakhir dari batas waktu 30 hari tiba. Tidak ada keajaiban. Keesokan paginya, sebuah surat pemberitahuan penyitaan tertempel di gerbang megah rumah mereka. Beberapa hari kemudian, sebuah truk dan beberapa orang petugas datang. Dengan dingin dan efisien, mereka mengangkut semua barang dari dalam rumah. Tetangga yang dulu selalu menatap mereka dengan kagum, kini menatap dengan campuran kasihan dan cemoohan dari balik gorden jendela mereka. Ibu Ratna dan Bagas hanya bisa berdiri di trotoar, dengan beberapa koper berisi pakaian, menatap rumah yang pernah menjadi istana mereka kini kosong dan disegel. Simbol status dan kebanggaan mereka telah direnggut. Pukulan terakhir datang keesokan harinya. Saat Bagas hendak pergi dengan mobilnya untuk mencari tempat tinggal sementara, sebuah mobil derek datang dan berhenti di depannya. Seorang pria berwajah datar menunjukkan surat perintah penarikan kendaraan. Mobil sedan mengkilap kebanggaannya. Aset terakhir yang menunjukkan sisa-sisa kejayaannya, diangkut dan dibawa pergi di depan matanya. Mereka benar-benar tidak punya apa-apa lagi. Mereka tidak punya pilihan. Dengan sisa uang yang mereka miliki, mereka mencari tempat tinggal termurah yang bisa mereka temukan. Mereka berakhir di sebuah rumah kontrakan petak di sebuah gang sempit di pinggiran kota. Tempat itu adalah kebalikan dari semua yang pernah mereka kenal. Dindingnya lembab dan berjamur, udaranya pengap berbau got, dan suara bising dari tetangga dan jalanan tidak pernah berhenti. Di dalam ruangan sempit berukuran 3 kali 4 meter itulah, kehancuran pribadi mereka mencapai puncaknya. Tekanan finansial dan penghinaan sosial mengikis habis sisa-sisa kasih sayang di antara ibu dan anak itu. Yang tersisa hanyalah kepahitan dan saling menyalahkan. Ini semua karena kamu, jerit Ibu Ratna suatu malam, di tengah suara nyamuk yang mendengung. Kalau saja kamu tidak bodoh dan jatuh cinta pada gadis desa gembel itu, hidup kita tidak akan seperti ini. Gembel? Balas Bagas. Matanya merah karena kurang tidur dan stres. Gadis gembel itu ternyata seorang ratu. Dan siapa yang serakah meminta uang 100 juta padanya? Ibu. Kesombongan ibulah yang membuat kita berakhir di tempat sampah ini. Aku hanya ingin yang terbaik untukmu. Agar kamu tidak hidup susah dengan istri miskin. Terbaik untukku. Atau terbaik untuk gengsi ibu? Ibu tidak pernah peduli padaku atau perasaanku. Yang ibu pedulikan hanyalah apa kata orang. Lihat kita sekarang. Kita menjadi persis seperti orang-orang yang selalu ibu hina. Pertengkaran mereka menjadi musik latar sehari-hari di kontrakan sempit itu. Mereka, yang dulu adalah tim yang solid dalam memandang rendah dunia, kini menjadi musuh bebuyutan yang terperangkap dalam satu sangkar. Sang putra mahkota telah kehilangan tahtanya. Sang ratu telah menjadi pengemis. Mereka tidak menjadi gelandangan yang tidur di jalanan, tapi Lara telah membuat mereka menjadi sesuatu yang lebih buruk, gelandangan status, gelandangan harga diri, terasing dari dunia yang pernah mereka puja, dan hancur berkeping-keping dari dalam. 6 bulan telah berlalu. Di puncak Menara Nusantara Jaya, di dalam sebuah kantor yang lebih luas dari seluruh rumah kontrakan di gang sempit tempat Bagas dan ibunya tinggal, Lara menatap matahari terbit. Cakrawala Jakarta yang tadinya gelap kini perlahan diwarnai oleh semburat oranye dan emas. Pemandangan yang sama setiap hari, namun bagi Lara, setiap matahari terbit kini terasa berbeda. Terasa lebih ringan. Pintu kantornya diketuk pelan. Rian masuk, membawa sebuah tablet. Selamat pagi, Bu. Ini laporan terakhir yang Anda minta. Lara berbalik dari jendela, mengambil tablet itu. Di layarnya, terpampang sebuah laporan singkat yang bukan berisi data saham atau analisis pasar. Laporan itu berisi informasi tentang kehidupan Ratna Puspita dan Bagas Pratama. Ia membacanya dengan cepat. Ibu Ratna kini bekerja sebagai penjaga sebuah warung kelontong kecil.
Wajahnya yang dulu selalu terawat kini terlihat kusam dan tua. Bagas, setelah berbulan-bulan menganggur, akhirnya mendapatkan pekerjaan sebagai supir ojek online, sering terlihat mangkal di dekat stasiun kereta. Wajah tampannya yang dulu menawan kini tertutup masker dan helm, terbakar oleh matahari. Mereka sudah tidak tinggal bersama. Pertengkaran hebat membuat Bagas akhirnya pergi dari kontrakan, meninggalkan ibunya sendirian. Lara meletakkan tablet itu di mejanya. Ekspresinya tenang, tidak menunjukkan emosi apapun. Tidak ada senyum kemenangan, tidak ada juga rasa kasihan. Yang ada hanyalah rasa selesai. Sebuah babak dalam hidupnya telah ditutup dengan tuntas. Ia berjalan ke mejanya dan duduk di kursi kebesarannya. Ia merenung. Balas dendam yang ia lakukan begitu dingin, sistematis, dan menghancurkan. Apakah ia menyesal? Ia tidak menyesalinya. Ia tidak merasa bangga, tapi ia juga tidak merasa bersalah. Ia melihat tindakannya bukan sebagai balas dendam pribadi yang didasari kebencian, melainkan sebagai sebuah penegakan konsekuensi. Bagas dan ibunya telah memainkan permainan yang berbahaya dengan orang yang salah. Mereka telah menunjukkan sifat asli mereka yang busuk. Dan Lara, dengan kekuatan yang ia miliki, hanya mempercepat proses di mana kehidupan menghadiahi mereka apa yang pantas mereka dapatkan. Itu adalah pelajaran yang kejam, tapi perlu. Namun, pengalaman itu juga memberinya pelajaran yang berharga. Eksperimennya untuk mencari cinta dengan menjadi Lara adalah sebuah kegagalan. Ia sadar, ia tidak bisa menemukan ketulusan dengan cara berbohong. Penyamaran itu justru menarik orang-orang yang hanya bisa menerima Lara, yang lemah dan miskin, dan akan langsung merasa terintimidasi atau serakah jika dihadapkan dengan Lara yang sesungguhnya. Ia mengerti sekarang. Ia tidak perlu menyembunyikan siapa dirinya. Ia adalah Lara Wijoyo. Dengan segala kekayaan, kekuasaan, dan tanggung jawab yang melekat padanya. Ia harus mencari seseorang yang bisa menerima paket lengkap itu. Seseorang yang tidak silau dengan hartanya, namun juga tidak takut dengan kekuasaannya. Seseorang yang bisa berdiri di sisinya sebagai pasangan yang setara, bukan sebagai pengagum atau parasit. Dinding di sekitar hatinya tidak runtuh, tapi ia kini tahu cara membangun sebuah gerbang di sana. Beberapa minggu kemudian, Lara meresmikan sebuah program baru dari divisi CSR Nusantara Jaya Group. Program itu bernama Beasiswa Tunas Nusantara. Sebuah program beasiswa penuh yang ditujukan untuk anak-anak cerdas dari keluarga tidak mampu di seluruh pelosok negeri, memberikan mereka kesempatan untuk berkuliah di universitas terbaik hingga lulus dan bahkan memberikan jaminan pekerjaan di dalam grup Nusantara Jaya. Saat acara peluncuran program itu, di hadapan puluhan wartawan dan tamu undangan, Lara untuk pertama kalinya memberikan pidato di depan publik. Kekuatan dan kekayaan, katanya dengan suara yang tenang namun menggema, bukanlah untuk mengangkat diri kita sendiri di atas orang lain, melainkan untuk mengangkat orang lain agar bisa berdiri setara dengan kita. Kekuatan sejati tidak diukur dari seberapa banyak yang bisa kita ambil dari dunia, tapi dari seberapa banyak yang bisa kita berikan kembali. Tindakannya adalah antitesis dari prinsip seleksi alam yang pernah dilontarkan Ibu Ratna. Lara menggunakan kekuasaannya untuk menciptakan kesempatan, bukan untuk menghancurkan harapan. Setelah acara selesai, saat Lara sedang berbincang